Iksan Yunus, A146, Dapil Jambi, 11 kabupaten kota, Pak. Jadi kalau muter itu ya agak lama. Saya hanya ambil contoh beberapa saja untuk menjadi pengingat untuk kita semua. Yang pertama, ini yang gampang-gampang dulu Pak Menteri. Pertanyaan saya masalah bank tanah tadi Pak Kepala. Kan kita juga ada yang namanya RT RW dan RDTR untuk masalah peruntukan, sedangkan di skema kerja bank tanah antara lain tugasnya merencanakan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana sinergitas antara kepala badan, kepala bank tanah ini dengan kawan-kawan yang ada di ATR BPN? Itu yang pertama, yang mudah Pak Menteri. Yang kedua yang sudah mulai agak berat, setiap kami reses itu pasti pertanyaannya masalah sengketa. Saya sangat mahfum sekali bahwa urusan sengketa ini ribet nih Pak Dirjen, Pak Agus ya. Nah, contoh misalnya di Jambi satu saja, misalnya di daerah Kabupaten Batanghari, itu nama desanya Rantau Kapas Tuo. Itu ada permasalahan dengan, biasanya kami itu kalau di Sumatera, di Jambi itu pasti urusannya dengan kelapa sawit Pak, dan karet, perusahaan-perusahaan besar. Kebetulan ini perusahaannya PT WKS dengan masyarakat di konflik tanah dengan masyarakat desa Rantau Kapas Tuo. Permasalahannya apa? Bahwa adanya tumpang tindih lahan, di mana tahun 1996 kalau tidak salah, 1990-an itu masyarakat mendapatkan HPL Pak. HPL diterbitkan, kemudian ada lagi keluar baru, itu HGU-nya keluar lagi untuk WKS. Nah, kami pasti membawa ini pertama pasti ke Kakantanya dulu. Kita tanya dulu permasalahannya seperti apa. Dan saya sangat senang sekali dengan Pak Kakantanya, siapa namanya ya? Jambi itu agak lupa namanya Pak, tapi bagus orangnya Pak. Siapa Pak Sofyan namanya tuh? Kakanta Jambi itu? Hah? Kakanwil? Pak Dadat. Nah, Pak Dadat ini sangat akomodir Pak Sofyan Jalil. Sangat bisa saya sangat bisa mengandalkan beliau, karena setiap ada sengketa lahan beliau biasanya turun langsung, jadi paham betul apa yang terjadi gitu. Tapi apalah daya, setiap kali sengketa ya Pak Menteri, itu BPN itu punya keterbatasan, punya constraint, sehingga semua harus dibawa ke pengadilan yang tadi sudah dipaparkan oleh kawan-kawan sebelumnya. Kayak nggak punya gigi gitu untuk melakukan satu hal dan lainnya gitu. Akhirnya setiap sengketa itu selalu ujungnya pertama kita dahulukan musyawarah mufakat. Kalau terjadi alhamdulillah ya. Dan ini di Jambi Pak Dadat ini ada beberapa Pak yang sudah diselesaikan, alhamdulillah baik sekali gitu. Tapi ada beberapa pasti yang masih nyangkut. Akhirnya ujung-ujung harus pengadilan. Pak Menteri yang saya hormati, permasalahan sengketa lahan pasti itu melibatkan orang tidak mampu. Masyarakat saya di desa Rantau Kapas Tuo itu pekerjaannya tidak lain tidak bukan itu bertani Pak. Ketika tanah lahannya untuk bertani itu diambil, ya mereka tidak punya pemasukan lagi. Kalau Pak Menteri bisa melihat dan mau mencoba Pak, kalau masalah sengketa ini gampang sekali Pak. Semua permasalahan sengketa lahan yang dibawa ke ranah pengadilan, Bapak bisa hitung pakai jari mana yang masyarakat menang. Mulai dari keterbatasan pengetahuan, keterbatasan data, keterbatasan uang untuk bayar lawyer dan seterusnya, belum lagi lawyernya minta ini minta itu kan gitu Pak Menteri. Pasti kalah. Bahkan Kanwil Jambi pun pernah kalah juga. Saya dengar Pak Dadat itu kalah, BPN, pemerintah kalah. Nah ini kan satu permasalahan besar menurut saya yang harus kita selesaikan. Saya tidak menuntut BPN, ATR BPN untuk menyelesaikan. Saya rasa ini masalah kita semua Pak. Ya. Dan ini harus Bapak sampaikan kepada Pak Presiden. Kalau ini mau beres, maka mafia tanah itu ujung-ujungnya pasti di pengadilan. Dan selalu kalah Pak. Masyarakat itu gimana mau menang? Lah barang bayar lawyer aja nggak berani Pak. Lawyernya ujung-ujungnya minta tanah kan gitu.
Saya rasa ini Pak Pimpinan, tugas kita semua sebagai wakil rakyat yang sudah ditunjuk oleh masyarakat, yang kebetulan sekarang menangani masalah tanah bersama ATR BPN, menciptakan satu aturan baru. Kan di sini ada semacam kejanggalan di mana selalu kalah. Mungkin Pak Menteri saya minta hari ini hari baik Pak Menteri, saya minta Pak Menteri mendata semua permasalahan kasus sengketa lahan yang masuk pengadilan. Berapa persen yang dimenangkan oleh masyarakat? Kalau 20% ini udah bagus Pak. Saya nggak yakin lebih dari 5%. Dari situ Bapak bisa lihat, oh kita bisa ukur kinerja kita dari barometer ini. Selalu kalah. Artinya masyarakat tidak akan pernah bisa menang Pak, sampai dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa gitu. Jadi saya rasa ini adalah tugas kita semua lah. Namun kami di DPR tentunya pasti berkoordinasi dengan Pak Menteri yang punya segalanya, punya resources dan seterusnya, gimana cara jalan keluarnya yang tadi disampaikan Pak Endro juga, disampaikan oleh Pak Ketua juga. Saya rasa ini harus ada gebrakan. Legacy Bapak nanti ke depannya bukan legacy masalah, tapi legacy solusi. Itu Pak Menteri. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan di Jambi, Pak Menteri, tadi saya sudah katakan Pak Dadat tadi, cukup baik. Walaupun memang untuk PTSL misalnya targetnya 300.000 hektar, ya. Tapi tahun ini tercapai 141.000. Saya sempat singgung, kenapa Bapak sebagai Kanwil nggak bisa capai 50% saja. Ternyata memang terlalu tinggi itu Pak Menteri. Ya, untuk Sumatera Utara tempatnya Pak Junimat itu target cuma 62.000 hektar Pak Junimat. Bidang, 60 juta bidang. Sedangkan Jambi 300.000 bidang. Ya, artinya tercapai 141.000, Sumatera Utara 45.000. Artinya cukup baik lah Jambi, Pak. Ya, cukup banyak yang bisa diselesaikan. Kemudian permasalahan suku anak dalam yang sudah ngadep ke Bapak mungkin ya, sudah sempat jalan dari Jambi dan seterusnya dan sudah selesaikan. Saya atas nama masyarakat Jambi mengaturkan banyak terima kasih atas segala usaha yang sudah Bapak lakukan dan kawan-kawan sudah lakukan, dan ini buat kami ini sangat bermanfaat untuk suku anak dalam. Kemudian juga masalah PTSL, kembali lagi Pak Pimpinan, ini satu hal yang menarik. PTSL kalau di daerah, kalau di desa, di kabupaten itu mungkin ketika kita berikan itu mereka senang sekali ya. Tidak bayar, hanya bayar materai, kalau nggak salah berapa itu, 12.000 apa berapa itu, ya, pengukurannya pun jelas dan seterusnya. Tapi kalau di kota Pak Junimar, ini ada masalah di BPATB, biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Jadi kalau NJOP-nya tinggi di masyarakat kota, maka mereka harus bayar, itu berat Pak, berat. Dan ini bukan masalah di ATR BPN, ini masalah di daerah juga. Alangkah baiknya kita di Komisi 2, Pak Junimar, untuk gerakan di seluruh Indonesia, menggratiskan PPH dan BPATB untuk pertama kalinya. Karena hitungan saya, kalau setelah disertifikasi, kemudian nanti ada penjualan atau ada pindah tangan, itu kan bayar lagi Pak. Dan itu bisa jadi pemasukan untuk pemerintah kota dan daerah gitu. Jadi itu nanti ngambilnya dari situ. Kalau di desa kan mungkin kecil ya, jadi nggak harus bayar. Tapi kalau di kota, apalagi kota-kota besar, kota maju itu semeternya bisa besar. Jadi Pak Pimpinan, Pak Junimar, saya usulkan supaya kita buat gerakan gratiskan BPATB seluruh Indonesia beserta PTSL-nya itu. Tapi tentunya harus kita bicara dengan kawan-kawan yang ada di kepala-kepala daerah. Kalau ini berhasil, Komisi 2, legasinya Komisi 2 adalah, dan ini pasti PTSL semakin banyak, reformasi agraria akan semakin terwujud, semakin dekat. Nah, yang terakhir Pak Menteri, untuk masalah PTSL di Jambi, tadi saya sudah katakan 141.000 bidang, sangat banyak sekali, bagus sekali, cuma kadang-kadang ngeprintnya masih di luar Pak Menteri. Nah, jadi digitalisasinya masih di luar. Tempat printernya nggak ada Pak Menteri. Nah, ini mungkin saya rasa di tempat-tempat kawan-kawan yang lain juga sama. Kalau bisa yang rahasia-rahasia konfidensial seperti itu kita print sendirilah, gitu, nggak usah di outsource keluar karena alasan belum ada anggaran.
Jadi printer itu perlu Pak Menteri untuk diadakan supaya bisa organik, bisa tersimpan dengan baik dan benar. Saya rasa itu pimpinan.